Beberapa minggu lalu kita udah ngetes cooler SSD under 50.000 dan akhirnya ketemu yang terbaik. Sekarang yang paling baik waktu itu kita adu sama 4 lainnya yang harganya sedikit lebih mahal. Hari ini adalah giliran cooler SSD under 100.000. Jadi kalau 50.000-nya kemarin udah diwakili yang ini harganya pas persis. Ya kurang dikit sih, 50.000 kurang dikit. Dan ternyata memang benar dia adalah yang terbaik di kelasnya. Nah kali ini akan diadu dengan yang harganya sedikit lebih mahal. Yang ternyata ya nggak jauh-jauh banget sih. Yang 3 ini kisaran 70 ribuan. Sedangkan yang satu ini agak mahal. Dia 90.000 tapi ada juga yang jual sampai 100 ribuan. Kira-kira mana yang lebih baik? Apakah mending yang 50.000 aja ini udah cukup atau perlu ganti yang lebih mahal? Soalnya kalau dari kesimpulan kemarin untuk NVMe Gen 3 yang ini nih udah cukup banget. Tapi kalau untuk Gen 4 ternyata masih belum cukup. Sekarang kita lihat dulu aja cooler penantangnya ini seperti apa. Kita mulai dari yang 50 ribuan dulu aja, nggak usah dibahas detail. Tapi yang pasti ini buildnya ternyata memang bener terasa paling ringan. Jadi yang lainnya ini bener-bener jauh lebih kokoh gitu ya. Jadi ini sudah dibahas kemarin. Kita mulai dari yang paling murah sekarang. Ini Arctic M2 Pro. Ini saya beli harganya 69.000. Terus buildnya dia jauh lebih berat dibandingin yang 50 ribuan tadi. Terus dia juga udah ada bawaan thermal padnya atas bawah. Jadi tinggal dipasang. Nah ini masangnya agak sedikit, masangnya sih gampang. Cuma ngelepasnya menyebalkan. Jadi masangnya dia adalah diceklek dari atas gini ya. Jadi dia diklip. Tapi nanti kalau mau ngelepas dia harus di slide. Nah slide-nya ini yang nyangkut. Jadi ngelepasnya agak susah. Walaupun gak ada SSD-nya, nariknya luar biasa susah. Jadi begitu SSD-nya terpasang, kalau mau dilepas ini ya lumayan berat ya. Nah buat yang penasaran apakah bisa untuk di laptop, kayaknya nggak bisa. Kalau di PC pun juga biasanya hanya di slot utama. Soalnya kalau slot kedua yang di bawah GPU mungkin nggak cukup ya. Jadi kita ukur ketebalannya. Untuk yang ini Arctic M2 Pro dia tebelnya sekitar, waduh nggak jelas nih, 9 mili lah ya. Sekitar 9 mili, kalau yang 50.000 tadi ya hampir sama, 9 milian juga. Sekarang Thermalright, ini adalah yang sedikit di atasnya Arctic, harganya 72.000. Dia packingnya kayak gini dan di paket penjualannya ada dapat obeng. Untuk ngelepas ini heatsinknya dia modelnya pakai obeng, ada thermal padnya juga atas bawah. Kelihatan lebih kokoh, terasa lebih kokoh juga dibandingin yang 50.000. Tapi kalau sama Arctic ini ya 11-12 lah ya. Ini agak sedikit lebih tebal lagi, dia sekitar 1 mili. Ya 1 mili. Udah. Yang Jonesbow dia mana kardusnya? Oh ini. Dia kayak gini tempatnya. Dia pakai obeng juga tapi nggak dapat obeng. Terus ya buildnya kurang lebih juga sama, rasanya juga, feelnya juga sama. Tebelnya ini ya sekitar 1 mili sih. Cuma ini melengkung di tengah agak tinggi, berarti mungkin sekitar 11 milian kali ya totalnya. Ya ini harganya 75.000, paling mahal di antara ketiganya. Tapi yang lebih mahal lagi adalah yang satu ini coy. Dia kelihatan mewah sih ya, kelihatan lebih menarik di antara yang lainnya. Tapi ini tipis banget. Terus paket penjualannya juga unik. Jadi selain kita dapat ini thermal apa nih namanya, heatsink, bukan heatsink ya. Ini namanya ya heat spreader berarti. Terus ada thermal padnya dalam bentuk kotak-kotak kayak gini, kita lepas sendiri, kita pasang sendiri di sini. Terus ada ini buat nyongkel, nggak tahu nyongkel apaan, mungkin nyongkel SSD-nya kalau mau dilepas dari heat spreader-nya. Sama ada obeng. Tadinya di sini ada plastik kecil isinya baut, mungkin baut untuk masang SSD kalau punya kamu hilang kali ya. Tapi nggak tahu jatuh kayaknya. Dan ini harganya paling mahal coy. Ini 90.000, 89.900 gitu ya. Bahkan ada yang jual sampai 100.000. Kira-kira apakah iya dia bakal lebih bagus dari yang lain? Secara ini tipis banget loh. Cuma kalau untuk pengguna laptop atau mungkin kamu mau pasang di bawah GPU dan gak cukup kalau pakai yang setebal ini, ya mungkin ini adalah yang paling cocok. Tinggal dengan setipis ini, apakah dia bisa bekerja dengan baik? Kita langsung tes aja.
Masih sama seperti sebelumnya, tes cooler ini saya lakukan di SSD NVMe Gen 4 Kio Militan M1. Cooler 50 ribuan terbaik yang udah dites sebelumnya akan diadu dengan cooler baru hari ini. Seperti biasa kita lihat dulu temperatur Kio Militan M1 tanpa menggunakan cooler. Terlihat baru jalan beberapa detik, temperaturnya udah nyentuh 54 derajat Celcius tapi flat di sana. Ini seperti menunjukkan bahwa angka 54 ini adalah T-junction, temperatur aman yang diset oleh pabriknya. Dan ternyata benar, karena walaupun temperaturnya flat, tapi baru setengah jalan pengujian, speednya ngedrop sampai setengah juga. Berarti memang SSD-nya otomatis nurunin speed agar temperaturnya nggak lebih dari 54, biar awet bre. Jadi tugas cooler SSD yang ada di sini adalah menjaga temperatur, kalau bisa nggak nyentuh 54, atau kalau nggak sanggup ya berarti memperlambat prosesnya naik temperatur. Sebagai baseline kita lihat ini adalah temperatur SSD tanpa cooler tadi yang langsung maksimum setelah beberapa detik jalan. Menggunakan cooler 50 ribuan dari video sebelumnya, naiknya temperatur bisa ditahan jadi agak lambat, sekitar 20 detik baru maksimal. Dan efek lanjutannya adalah tidak ada throttling. Jadi selama tes berlangsung, speednya bisa stabil. Selengkapnya bisa kamu lihat di video sebelumnya. Selanjutnya pakai cooler full copper yang paling mahal dari pengujian kali ini. Ternyata performance-nya malah lebih buruk dibandingin dari yang 50 ribu bre. Jadi cooler ini coret sekarang aja dari wishlist kamu. Gak guna buat mendinginkan NVMe Gen 4. Next, Thermalright M.2 tipe AG. Terlihat dia jauh lebih bagus. Walaupun temperatur maksimumnya tetap 54, tapi temperatur idle-nya lebih rendah, 41 derajat Celcius, dan baru menyentuh 54 setelah hampir 1 menit pengujian berjalan. Dan di sini kita perhatikan di ujung pengujian, temperatur SSD-nya lebih cepat turun setelah tesnya selesai. Beda dengan cooler sebelumnya yang tetap nongkrong di 54. Jonsbo M.26 lebih bagus lagi. Idle temperaturnya sama seperti Thermalright, 41 derajat Celcius, dan temperatur maksimumnya juga masih sama 54, tapi kali ini naiknya temperatur tidak secepat Thermalright. Dia baru menyentuh 54 sekitar 1 menit 20 detik pengujian berjalan. Dan lebih mantapnya lagi, begitu tesnya selesai, temperatur SSD-nya juga lebih cepat turun. Terakhir Arctic M2 Pro yang terlihat lebih bagus lagi. Temperatur idle paling rendah di 40 derajat Celcius, dan walaupun tetap menyentuh 54, tapi naiknya paling lama. Tesnya udah hampir selesai, baru nyentuh 54. Dan begitu selesai, turunnya juga langsung drastis. Tapi kalau cuma ngeliat T-junction agak kurang asik kali ya. Jadi saya coba tes lagi ke SSD NVMe Gen 4 lain dari Apacer. Diawali dari cooler full copper paling mahal yang jelas juga di sini paling busuk. Temperatur dari 40 derajat Celcius naik bertahap sampai menyentuh 61. Begitu ganti Thermalright langsung jauh banget bedanya. Dari idle-nya yang cuma 34 derajat Celcius, perlahan naik tapi hanya sampai 44 di ujung pengujian. Jonsbo terlihat tidak lebih bagus, idle temperaturnya sedikit lebih tinggi 35 dan temperatur maksimum juga sedikit lebih tinggi di 46 derajat Celcius, tapi masih jauh lebih bagus dibandingin cooler yang full copper. Terakhir Arctic M2 Pro yang sama seperti sebelumnya, di sini juga paling bagus bre. Temperatur idle-nya kurang lebih masih sama, tapi maksimum hanya 44 derajat Celcius dan itu pun butuh waktu paling lama untuk mencapai angka maksimum tersebut. Yap, itu dia tadi hasil pengujiannya dan ternyata Arctic M2 Pro menang telak di antara yang lain. Ya sebenarnya kalau dibilang telak nggak terlalu banget sih ya kalau dibandingin sama Jonsbo dan Thermalright ini. Selisihnya nggak terlalu jauh, tapi yang jadi masalah adalah untuk harga. Saat saya beli itu Arctic M2 Pro ini adalah yang paling murah. Selisihnya juga nggak jauh, dia 69.000, sedangkan yang Thermalright ini 72 dan yang Jonsbo ini 75.000. Beda toko bisa beda-beda dikit harganya, tapi yang pasti saat saya beli Arctic ini adalah yang paling murah. Sedangkan yang paling nggak jelas adalah yang full copper ini bre. Harganya paling mahal dan banyak orang yang melihat langsung merasa bahwa ini kayaknya paling bagus, tapi ternyata paling busuk. Ya soalnya kalau kita bicara tentang copper yang saya sering lihat, dia memang penghantar panas yang bagus. Jadi sering jadi base plate untuk cooler gitu ya, untuk jadi heat pipe. Dia bagus banget untuk menghantarkan panas. Tapi begitu dia sudah dihantarkan, biasanya akan ada heatsink lagi yang bahannya dari aluminium. Karena aluminium lebih baik untuk melepaskan panas. Jadi kalau pakai yang cuma copper doang, ya berarti dia bakal numpuk panas dengan cepat tapi nggak bisa terbuang. Kurang lebih mungkin seperti itu, kalau salah bisa dikoreksi aja. Tapi yang pasti kesimpulan hari ini yang 50.000 kalau untuk Gen 3 masih oke, silakan dipakai. Tapi kalau kamu butuh yang lebih bagus untuk NVMe Gen 4, ya mau nggak mau sih beli yang lebih bagus lagi ya coolernya. Dan di antara ketiga ini yang paling bisa saya rekomendasikan adalah Arctic M2 Pro. Ini harganya saat saya beli 69.000. Tapi kalau memang misalkan bisa nemu Thermalright dan Jonsbo ini yang harganya lebih murah, ya silahkan aja beli ini karena selisihnya nggak terlalu jauh. Untuk link ketiganya bisa kamu cek di bagian bawah video ini. Untuk yang dua ini nggak usah dikasih link aja, beli yang ini aja kali ya.